Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Subreker dimanapun anda berada, semoga kalian selalu sehat waras, tuntas, keramas, di rumah banyak beras, pamajikan pakai perhiasan hias, tenaganya bedas, pokoknya mah nikmat jos. Di dalam kitab ini saya akan menjelaskan di dalam kitab Nurul Yakin tentang sisa kisah-kisah sejarahnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Kangjeng Nabi Muhammad SAW berdakwah, diganggu oleh orang-orang kaum musyrikin terhadap kaum muslimin, diganggu, dihalang-halang Nabi dakwah ku orang-orang kaum musyrikin jeung ku orang-orang kaum munafikin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami banyak gangguan dari kaum musyrikin dan kesulitan besar. Nabi loba gogodana, Nabi loba panghalangna, sehingga merasa kesulitan. Khususnya apabila beliau pergi untuk mengejarkan atau ketika Kangjeng Rasul berangkat ke masjid, beliau mau melaksanakan sholat di Ka'bah. Yang paling besar gangguannya, anu paling gede gangguanana dari mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sekelompok, sagrup lah, nama sekelompok orang-orang yang dinamakan kelompok pengejek. Kelompok-kelompok pengejek karena gangguannya yang sangat begitu dahsyat dan banyak. Yang pertama dan paling keras gangguannya diantaranya mereka adalah Abu Jahal. Abu Jahal Amru bin Hisham ibnu Mughirah. Abu Jahal Amru bin Hisham ibnu Mughirah al-Maksumi al-Quraisy. Eta anu sok ngahalang-halang ka Nabi keur waktu naon eta waktu Nabi arek berangkat ka Ka'bah, arek ngalaksanakeun salat. Diganggu ku Abu Jahal, diganggu ku Amr bin Hisham, diganggu ku Ibnu Mughirah, diganggu ku Al-Mahsumi Al-Quraisy. Pada suatu hari ia berkata, "Hai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah mencela agama kalian." Ucuk eta naonnya eta? Pasukan anu opat. Sekelompok anu opat ngomong gitu, cenah Muhammad tukang nyaci agama urang ye. Tukang anu ngagoreng-goreng pangeran urang, anu ngabodoh-bodohkeun, membodoh-bodohkan akal kalian dan memaki-maki bapak kalian. Cuk eta anu opatan, aku berjanji demi Tuhanku Lata dan Uja, besok aku duduk menunggu dengan menyiapkan batu yang akan tidak mampu memikulnya. Nyadiakeun eta Abu Jahal nyadiakeun batu anu galalede, Amr bin Hisham nyadiakeun batu, Mughirah nyadiakeun batu, Maksumi nyadiakeun batu. Arek naon? Arek ngabaledog Nabi samemeh Nabi lempang naon eta ka eta masjid. Urang aya teh lempang ka masjid, dibabet heula di jalan, dibaledog heula di jalan, aya teh can pernah urang mah. Apabila ia sujud dalam salatnya, aku hantam dari belakang, lempar pakai batu. Sina ninggang kana huluna, sina ninggang kana sirah eta biadabna Abu Jahal. Kitu eta. Boga naon eta pirasat, boga itikad arek mabet Nabi, arek ngabunuh Nabi ku batu anu gede. Ketika Nabi arek keur sujud, arek dibaledog ku batu. Luar biadab kita Abu Jahal. Ketika itu biarkan aku atau cegahlah aku, biarlah setelah itu Bani Abdul Manaf melakukan apapun yang ingin mereka lakukan terhadapku. Cek Abu Jahal. Pada pagi harinya Abu Jahal mengambil batu. Abu Jahal teh nyokot kana batu sebagaimana yang ia gambarkan. Geus dirancang ku Abu Jahal teh, aing arek nyokot batu anu panggedena di mana Nabi keur sujud salatna, waing arek dibaledogkeun ditindihkeun kana naon eta sirahna Kangjeng Nabi. Eta Abu Jahal biadab luar biasa.
Kemudian duduk menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isuk-isuk Abu Jahal geus nongkrong sisi jalan arek ngajegat Nabi berangkat ke Mekah. Rek ngalaksanakan sholat dijegat ku Abu Jahal. Besoknya sebagaimana biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi untuk mengerjakan sholat. Sementara Quraisy berkumpul di tempat-tempat pertemuan mereka menunggu apa yang akan dilakukan Abu Jahal. Orang-orang kafir Quraisy geus nungguan. Naon ieu anu arek dilakukeun ku Abu Jahal, ya ka Muhammad arek dilakukeun naon? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, Abu Jahal nyokot kana eta batu, ngangkatkeun kana eta batu, arek ditegelkeun, arek dibaledogkeun ka saha nyaeta ka Kangjengna Nabi. Eta batu anu gede arek dialungkeun ka Nabi. Batu itu dan menunjukkan kepadanya. Ketika sudah dekat darinya, deket eta Abu Jahal geus deket ka Nabi, mau batu anu panggedena arek ditinggangkeun ka Nabi. Tiba-tiba Abu Jahal mundur dalam keadaan pucat mata. Pucat banget Abu Jahal pucat. Karena ketakutan sieun Abu Jahal teh aya geus deket. Dan ia membuang batu itu sehingga dia tidak jadi memukul, melempar batu itu kepada Kanjeng Nabi. Hebat Nabi, luar biasa. Sakitu eta Nabi keur waktu salatna keur sujudna arek dibalerog ku eta batu nu panggedena. Abu Jahal geus nyokot kana eta anu panggede-gedena batu geus deket Kanjeng Nabi, tapi Abu Jahal ngadadak teu wani ngalungkeun kana eta batu sehingga aya dikasieun dina hatena ndugikeun ka beungeutna nepikeun ka pucat. Eta batu diteundeun deui, dilepaskeun deui tina naon nya eta leungeun, dina leungeunna. Maka beberapa orang pemuka Quraisy, gegeden Quraisy datang ke Abu Jahal. Tanya Abu Jahal, "Kenapa kamu hai Abu Hakam?" Abu Hakam ngaranna Abu Jahal teh. Kunaon maneh Abu Jahal? Abu Jahal ngajawab eta Abu Jahal, "Aku mendekatinya untuk melakukan mau membunuhnya. Aku mendekatinya untuk melakukan melempar batu itu, mau membunuhnya. Apa yang aku katakan kepada kalian, ketika mendekati darinya aku dicegat oleh seekor unta jantan." Pantes ngadadak aya anu ngahalang beut. Eta malaikat nganyurkeun onta, cenah aya nu ngahalangan eta onta. Aya anu ngahalangan cek Abu Jahal tina tetempuan Abu Jahal, aya anu ngahalang, aya anu ngahalangan, aya anu nyegat ka kaula seekor unta jantan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat unta sebesar sakitu gede na eta onta cenah. Dan ia hendak memakanku. Mau makan anak lidaang eta Abu Jahal sieun cenah mentak beung-beungeut beureum pucat. Ketika kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, itu adalah bukan semata-mata onta yang biasa, tetapi itu adalah malaikat Jibril anu ngapingka jaring kasahanya eta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong sieun, tong keung dina urusan nyebarkeun agama Islam dekengana Allah jeung malaikat Jibril. Hebat luar biasa eta Nabi keur waktu rek salat. Nabi salat ka Ka'bah dijegat ku Abu Jahal. Abu Jahal geus nyiapkeun batu-batu anu galede arek marebog ka Nabi. Arek naon eta ngagencet kana sirah Nabi. Batu keur waktu sujudna, tapi pas deket ka Nabi Abu Jahal mamawa batu. Abu Jahal beungeut ngadadak beureum, ngadadak sieun. Naon sababna? Dina paningalian Abu Jahal aya onta anu gede arek ngadahar ka eta Abu Jahal. Luar biasa. Padahal suatu kali Abu Jahal berkata kepadanya ketika melihatnya sedang salat, "Bukankah aku melarangmu melakukan ini?" Abu Jahal tersepkeun. Abu Jahal teu resep, lamun ningali Nabi keur salat teh teresepkeun. Ngadat Abu Jahal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentak dan mengancamnya. Abu Jahal berkata, "Apakah engkau mengancamku sedangkan aku adalah orang-orang yang paling banyak pengikutnya di lembah ini?" Cuk Abu Jahal.
lamun ente ngancem ka aing komo aing maleuwih loba pengikut tibatan ente. Eta Abu Jahal gagah. Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat ancaman terhadap ayat yang diturunkan oleh Allah di surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kamu akan memanggil malaikat Jabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepada dan sujudlah dan dekatlah. Ulah cenah. Kitu di mana-mana cenah. Geus antepkeun ke anu bakal nyiksana. Henteu disiksa ku naonnya eta. Urang teu dibalas ku urang di alam dunia, tapi engke anu nyiksana Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud dan diriwayatkan oleh Bukhari Al-Muslim tentang gangguan-gangguan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid dan beliau mengerjakan sholat. Abu Jahal berkata, ketika pas Nabi ngalaksanakan sholat, Abu Jahal ngomong, tidak adakah seorang yang mengambil kotoran unta lalu meletakkannya di atas Muhammad yang sedang sujud. Goblokna eta orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi. Nabi keur sholat eta dititah ku Abu Jahal ka kaum kafir munafikin. Hei kaum kafir munafikin, dia kumpul bawa ieu tai onta cenah, kumpulkeun. Ketika pas Nabi pas salat pas sujud teundeun dina sirah Muhammad. Suul adab eta Abu Jahal, luar biasa eta Abu Jahal. Maka bangkitlah Uqbah bin Abi Mu'aid bin Abi Amru bin Umayyah bin Abu Syam. Ia datang membawa kotoran itu. Pasukan-pasukan Abu Jahal datang. Uqbah bin Mu'id, Abi Amru bin Umayyah bin Abu Syam datang membawa tai onta, lalu meletakkan di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin di masjid mencegahnya. Karena masih lemah can aya kawani, masih loba kasieun untuk memusuh mereka. Di situ tetapi Nabi masih sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap sujud hingga datang putrinya Fatimah Az-Zahra mengambil. Siti Fatimah dibersihan kotoran-kotoran onta eta dipiceun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri, beliau mendoakan kecelakaan atas orang-orang yang melakukan perbuatan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Allah, hukumlah para pemuka Quraisy," dan menyebut nama-nama beberapa orang. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku lihat mereka terbunuh dalam perang Badar." Pernah terjadi Abu Jahal membeli beberapa ekor unta dan seorang lelaki bernama Al-Arashi. Ternyata Abu Jahal menunda-nunda pembayarannya. Orang itu datang ke tempat berkumpulnya Quraisy, hendaknya minta bantuan dari mereka untuk mengambil uangnya. Mereka menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil haknya dari Abu Jahal sebagai ejekan, karena mereka mengetahui perbuatan orang-orang yang celaka ini itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang itu pergi menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan terhadap Abu Jahal.
kumaha ieu Abu Jahal meuli onta tapi teu dibayar nganjuk Abu Jahal. Janji doang arek mayar hutang tapi teu mayar Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi bersama orang-orang yang ngadu kepada Kanjeng Rasul hingga mengetuk pintu Abu Jahal. Abu Jahal berkata, "Saha eta? Siapa ini?" Abu Jahal ngahao kata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Abu Jahal keluar dengan muka pucat. Abu Jahal muka pucat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Berikan kepada orang ini haknya, bayar segera hutangnya." Maka Abu Jahal berkata, "Jangan pergi hingga kamu mengambilnya." Orang-orang itu pergi hingga ia mengambil hutangnya. Quraisy berkata, "Celakalah kamu, hei Abu Jahal, kamu tidak melihat seperti yang engkau lakukan." Abu Jahal berkata, "Celaka kalian demi Allah." Begitu ia mengetuk pintuku, aku mendengar suara yang membuat aku sangat takut. Sungguh di atas kepalaku ada seekor unta jantan yang aku belum pernah melihat seperti itu. Nempo onta deui eta Abu Jahal. Antara gede termasuk kelompok para pengejek adalah Abu Lahab bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia lebih keras gangguannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang yang jauh. Ia melempar kotoran di atas pintunya karena ia tetangga Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Hai Bani Abdul Manaf, tetangga apa ini?" Istrinya Ummu Jamil binti Haram bin Umayyah ikut serta bersamanya melakukan perbuatan yang buruk. Eta Ummu Jamil bin Haram bin Umayyah mimilu eta naonnya eta ngalakukeun perbuatan anu goreng kos kitu. Ummu Jamil sering memaki-maki Rasul. Eta si Ummu Jamil osok nyarekan ka Nabi. Dan sok melakukan namimah ngagoreng ka Nabi. Khusus setelah turun surat Al-Lahab mengenai dirinya dan suaminya termasuk kelompok pengejek adalah Uqbah bin Mu'id, Uqbah bin Abi Mu'id eta. Ia adalah tetangga kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ijidkan Nabi. Ia memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan Abu Lahab. Pada suatu kali Uqbah mengadakan walimah dan mengundang para pembesar Quraisy termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Demi Allah, aku tidak memakan makananmu hingga engkau beriman kepada Allah." Maka Uqbah mengucapkan syahadat. Uqbah kakarak asup Islam ke syahadat. Kejadian itu didengar oleh Ubay bin Khalaf. Kadenge ku Ubay bin Khalaf al-Jumahi al-Quraisy, ia adalah teman Uqbah. Maka Ubay berkata, "Kejadian itu apa yang aku dengar tentang kamu?" Uqbah menjawab, "Tidak ada sesuatu yang serius. Ada seorang terpandang masuk ke rumahku. Ia menolak memakan makananku hingga aku bersaksi untuknya. Maka aku merasa malu bila ia keluar dari rumahku tanpa memakan makananku sehingga aku ucapkan syahadat." Hebat kata Uqbah. Ubay berkata, "Wajahku haram terhadap wajahmu." Dan Ubay ngadat ya, "Wajahku haram terhadap wajahmu jika engkau bertemu Muhammad dan tidak menginjak lehernya dan meludahinya." Eta Ubay arek nincak ka Nabi, cenah arek nyiduhan ka Nabi. Mukanya serta menampar matanya. Ketika Uqbah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia lakukan itu terhadapnya. Eta Ubay nyiduhan ka Nabi. Kemudian Allah menurunkan mengenai dia dalam surat Al-Furqan. Di surat Al-Furqan ayat 27 sampai 28. "Dan ingatlah hari ketika itu
orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrab aku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Diriwayatkan kisahnya tak Bukhari Sahih Muslim. Di saat Nabi Muhammad SAW sedang sholat hijir Ka'bah, Nabi keur sholat di Ka'bah, sisi Ka'bah, tiba-tiba datang si Uqbah, sahabat Uqbah datang bin Abi Mut'in, lalu dia letakkan bajunya di leher Rasulullah SAW dan mencekiknya dengan keras. Uqbah bin Abi Mu'id jengkel Uqbah bin Abi Mu'id bedegong. Suul adab Uqbah bin Abi Mu'id nyokot baju nak dicekekeun kana naon eta beuheung Nabi. Kemudian Abu Bakar datang hingga memegang pundaknya dan mendorongnya dari Nabi Muhammad SAW. Datang Abu Bakar, si Uqbah bin Mu'id didorongkeun ku Abu Bakar. Didorongkan ku Abu Bakar mendorong dari Nabi Muhammad SAW seraya, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia mengatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadaku dengan membawa keterangan dari Allah. Termasuk kelompok para pengikut adalah Al-Ash bin Wahil, As-Sahbi, Al-Uwaisi, ayah Abu Bakar, biasanya dia berkata Nabi Muhammad telah menipu teman-temannya demi Allah tiada membinasakan kamu kecuali masa tentang sehat wahyu asani kepercayaan. Hingga surat Al-Jasiyah mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan kita ada yang membinasakan kita sekali masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanya menduga-duga saja. Al-Ais pernah berhutang kepada Khobab bin Awf, salah seorang dari kaum muslimin. Ketika ia menagihnya, Al-As berkata, bukankah Muhammad yang kau ikuti agamanya itu mengaku bahwa penghuni surga akan mendapatkan perizinannya berupa emas dan perak ataupun baju-baju atau pelayan? Khobab menjawab benar. Al-As berkata, kalau begitu berilah aku penangguhan sampai hari tiga aku anak-anak dan aku bebaskan. Kemudian Allah menurunkan ayat dalam surat Maryam mengenai dia, surat Al-Maryam 7-8. Maka apakah kamu melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak? Adakah dia melihat yang baik atau dia membuat kejadian di sisi Allah yang sekali tidak kami akan menulis apa yang dia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang siksa untuknya, dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami seorang diri. Termasuk kelompok-kelompok pengejek ialah Al-Aswad bin Abdul Yakus Al-Zuhri Al-Quraisy dari Bani Zuhro, paman-pamannya saudara ibu Rasulullah SAW. Apabila para sahabat Nabi Muhammad SAW datang, ia berkata, telah datang kepada kalian raja-raja bumi dengan maksud mengejek mereka karena mereka memakai baju yang usang dan kehidupan mereka kasar. Ia berkata kepada Rasulullah SAW dengan mengejek,
apakah hari ini engkau tidak diajak bicara dari langit? Termasuk kelompok pengejeknya adalah Al-Aswad. Aswad tukang ngejek Nabi bin Abu Thalib, Al-Asad putra paman Khadijah. Apabila kaum muslimin lewat, kata Al-Aswad kelompok-kelompoknya saling mengedip-ngedipkan mata. Allah menurunkan dalam surat Al-Mutaffifin mengenai mereka, dahulu di dunia menertawakan orang-orang yang beriman, dan apabila orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedip matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Termasuk para pengejek adalah Al-Walid ibnu Mughirah. Walid ibnu Mughirah ya, paman Abu Jahal, ya termasuk pembesar Quraisy gegeden, termasuk gegeden Quraisy eta Walid al-Mughirah, Walid bin Mughirah ibnu Mughirah paman Abu Jahal, termasuk gegeden Quraisy, orang kaya. Ia pernah mendengar Al-Quran dari Rasulullah SAW, lalu berkata kepada kaumnya Bani Maksum, demi Allah, aku telah mendengar tadi dari Muhammad perkataan yang bukan perkataan manusia maupun jin. Perkataan itu terasa manis, di atasnya nampak keindahan, bagian atasnya berbuah dan bagian bawahnya subur. Sesungguhnya perkataan itu unggul dan tidak bisa diungguli. Hebat eta ngeunaheun eta sahanya eta Al-Walid ibnu Mughirah ngadengin Nabi maca Quran. Maka Quraisy